Halo ya teman-teman, balik lagi kita di channel kesayangan kita, channel ngobrol olahraga. Hari ini kita memberikan update untuk hari kedua di kompetisi China Master ya. Ini China Master yang 750 skornya. Nah, sebelum kita update, cepet aja langsung diklik like dan subscribe-nya. Nah, jangan lupa notifikasinya juga dinyalakan supaya nggak ketinggalan update-update selanjutnya. Jadi untuk kompetisi ini ya, nggak pakai lama, langsung kita bahas. Indonesia baru saja menyelesaikan babak 32 besarnya. Nah, di babak 32 besar hari pertama kemarin kita sudah bahas ya, di mana dari 5 wakil yang bermain di hari pertama ada 2 yang lolos dan 3 yang gagal lolos. Nah, untuk di hari kedua ini ya sedikit lebih baik dari hari pertama ya. Dari 9 wakil Indonesia yang bermain di hari kedua, hari Rabu ya teman-teman ya. Dari 9 yang bermain, 5 yang lolos, 4 yang tidak lolos. Jadi sedikit di atas 50% untuk hari kedua. Tapi secara total ternyata kembali ya, Indonesia seperti biasa udah sering kita bilang ya, 50% lagi yang lolos di setiap babak ya. Jadi dari 14 wakil Indonesia, 7 tidak lolos dan 7 lolos. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita bahas seperti biasa yang tidak lolos dulu. Kenapa Bang kok yang nggak lolos duluan? Nah, karena yang nggak lolos ini habis kita bahas sekarang, nggak kita bahas lagi ya, karena selanjutnya kita bahas di babak-babak berikutnya. Untuk yang nggak lolos dulu, ada nama-nama yang lumayan besar ya. Yang pertama kali kita mulai dari unggulan Indonesia di tunggal putra, nah yaitu Alwi Farhan ya. Ini pelatnas sekarang nomor satunya di tunggal putra adalah Alwi Farhan. Mengalami kekalahan yang menurut saya cukup mutlak ya untuk kelasnya Alwi Farhan, karena Alwi Farhan ini walaupun bukan nomor unggulan tapi sudah sering bisa bersaing menghadapi unggulan nomor 1, nomor 2. Itu sudah sangat sering bersaing, bahkan bisa menang juga ya menghadapi seperti Vititsar yang pernah peringkat 1, Antonsen juga yang selalu top 3 ya, itu udah bisa menang Alwi Farhan. Tapi kali ini harus mengalami kekalahan dengan sangat cepat ya. Babak awal, babak pertama 32 besar langsung kalah dan lumayan telak skornya ya, ini bisa dilihat teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya ada juga di ganda putra lagi Anthony Sinisuka Ginting. Nah, untuk Anthony Ginting sendiri sangat terlihat ya, tekniknya masih ada, permainannya, instingnya masih ada, tapi shape-nya, formnya belum kembali ya, kebugarannya, fitness levelnya belum kembali. Kemarin kalau yang nggak tahu habis cedera cukup panjang ya, Alwi Farhan, Anthony Ginting ya habis cedera cukup panjang dan baru kembali. Performanya belum maksimal lagi ya, staminanya kelihatan dan permainannya semakin, istilahnya kalau orang badminton biasa sebutnya semakin jorok ya. Jorok dalam arti bukan nggak mandi ya teman-teman, tapi jorok dalam artian sering mati sendiri, sering nyangkut ke net dan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan lah ya. Bahkan feelingnya juga kelihatan ya, beberapa kali dikira out ternyata nggak out, dikira melebar ternyata tidak melebar. Itu sangat berasa sekali untuk Anthony Ginting. Semoga bisa cepat kembali seperti di masa puncaknya. Lalu selanjutnya lagi yang nggak lolos lagi ada di double kali ini ya. Ini ganda campuran, ada Adnan dan Indah. Adnan dan Indah juga harus mengalami kekalahan yang sangat cepat ya di 32 besar. Nah, selain Adnan Indah ada lagi double juga, ada di Febriana dan Melisa ya, yang merupakan ganda putri. Ya, ini ganda putri seperti yang kita bahas sebelumnya ya, dirombak semua yang di kancah internasional, jadi pasangan-pasangan baru semua ini ya. Jadi ya kalah di 32 besar ya, masih awal ya. Kalau kita bilang maklum ya nggak seharusnya lah 32 besar udah kalah, tapi ya nggak apa-apa lah. Masih pertandingan kompetisi awal-awal. Nah, itu untuk yang kalah ya. 5 ya, ada Alwi Farhan, Anthony Ginting, ada 4, mohon maaf yang menang yang 5 ya. 4 Alwi Farhan, Anthony Ginting, Adnan Indah dan juga Febriana dan Melisa untuk yang kalah. Sekarang kita masuk ke yang menang ya, ada 5. Yang pertama ada di ganda campuran yaitu Jafar dan Felisa. Nah, Jafar dan Felisa berhasil menang dengan ya, menurut saya dari permainannya cukup meyakinkan ya, walaupun dari skor ya. Kalau skor menengah-menengah aja, tapi dari permainan cukup bagus Jafar dan Melisa. Hari ini saya cukup puas nontonnya. Lalu selanjutnya lagi ada juga Amri dan Nita. Nah, untuk Amri dan Nita ini membuat saya mulai berpikir ya, ternyata badminton memang sudah sangat global sekali ya, sangat luar biasa. Amri dan Nita bertemu dari Inggris ya, bertemu pasangan dari Inggris. Bayangin teman-teman, kapan kita mikir Inggris bisa jago, tapi kali ini memberikan perlawanan yang lumayan, walaupun kalah 2 set langsung, tapi lumayan skornya ya. Permainannya juga oke lah, walaupun pergerakannya masih belum terlalu luas ya untuk pemain-pemain Inggris, tapi pukulan-pukulannya sudah cukup mantap.
Jadi memang sudah menjadi olahraga global. Jangan sampai Indonesia makin ketinggalan, Indonesia makin menurun, negara-negara lain Eropa pun mulai menyusul ya. Bahkan Anthony Sinusuka Ginting itu setelah comeback beberapa kali kalah menghadapi tunggal Perancis, sudah 2 kali beruntun ya, dengan tunggal yang berbeda dari Perancis kemarin. Anthony Ginting kalah. Lalu selanjutnya lagi ada yang lolos di tunggal putra ya. Jadi tunggal putra Indonesia tersisa ini saja, yaitu Jonathan Christie ya, Jojo, yang menempati peringkat unggulan juga. Jadi kita harapkan yang terbaik, semoga bisa performanya bisa maksimal ya. Sekarang udah menjadi main profesional, tidak di pelatnas lagi Jonathan Christie. Semoga ini bisa menjadi titik balik, bisa mendapatkan juara akhirnya. Apalagi kalau bisa juara di Super 750, luar biasa. Kita dukung ya. Jojo, let's go Jojo. Dan untuk selanjutnya lagi ada juga Feby dan Rachel. Ini juga merupakan pasangan baru ya. Karena memang ya pokoknya di ganda-ganda putri ini pasangannya baru-baru semua ya, karena dirombak semua dari 4 pasangan, 8 orang semua diganti-ganti pasangannya. Nah, jadi bukan pemain baru tapi pasangan yang baru. Ini berhasil menang kali ini untuk Feby dan Rachel. Semoga bisa melangkah jauh dan bisa menjadi pasangan yang sukses. Lalu selanjutnya lagi ada Leo Karnado dan juga Bagas Maulana ya. Nah, jadi ini juga termasuk pasangan yang baru ya, yang terpengaruh dari Fajar dan Fikri. Nah, jadi untuk Leo Karnado dan Bagas Maulana berhasil menang ya, cukup bagus lah, cukup meyakinkan juga, permainannya juga semangat ya. Nontonnya itu kita ikut cepat, yeay gitu ya. Kalau ciri khas Indonesia kan gitu ya, kalau bermain, wah teriaknya itu yang bikin greget gitu. Nah, itu ciri khas Indonesia yang suka teriak, wah, nah, itu enak nontonnya ya. Tapi di Indonesia sekarang udah mulai jarang yang mainnya teriak-teriak ya. Biasa yang agak-agak main-main lama lah, seperti Apriani Rahayu, Jonathan Christie. Tapi ini Leo dan Bagas ini lumayan, teriak-teriaknya lumayan berasal. Jadi kita nontonnya pun ikut semangat teman-teman. Nah, jadi untuk di 32 besar nih dari 14 wakil, 7 yang lolos ya teman-teman, 50-50 seperti biasa. Kalau biasanya nanti di 16 besar jadi setengah lagi. Dari 7, setengahnya berapa kalau 7, 4 atau 3? Nah, biasa setengahnya lebih ke bawah teman-teman. Jadi dari 7 yang lolos nanti 3 biasanya. Tapi kita doakan yang terbaik, semoga lolosnya lebih banyak ya. Kalau bisa dari 7 janganlah jadi 3, jadi 4. Kalau bisa 5 ya, 2 aja nggak lolos lah kalau bisa. Jangan terlalu banyak. Kita doakan yang terbaik ya, semoga Indonesia bisa mencuri gelar ya, 1 aja gelar juara 1 ya teman-teman. Kita nggak usah hitung juara 2, nggak usah hitung masuk semifinal apa segala macam, kita lupakan. Target harus juara 1 saja, juara 1 di China Masters ini udah menurut saya prestasi yang cukup bagus ya. Jadi target 1 aja, juara 1, nomor manapun terserah, pasangan manapun atau tunggal manapun boleh lah. Yang penting juara 1 saja. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Sekian aja update untuk hari ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.